Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan memiliki kisah hidup dan peninggalan yang menarik. Salah satunya 9 pedang yang digunakan untuk berdakwah, bertahan dari serangan musuh, dan memerangi musuh Islam. Bahkan salah satu pedang disebut kelak digunakan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal pada hari kiamat. Tentunya kebenaran atas hal ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibocorkan pada sembarang pihak. Informasi mengenai Nabi Isa akan turun dari langit dan mengalahkan Dajjal telah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Dikutip dari buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat oleh Ustadz Khairul Rahman El-Mahfani, Rasulullah bersabda, Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam yang seolah seperti Urwah ibnu Mas'ud As-Sakawi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibnu Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Al-Hakim. Tiap pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW memiliki sejarah berbeda. Dikutip dari buku Sejarah Terlengkap Nabi Muhammad karya Abdurrahman Abdul Karim berikut kisah dan nama pedang Nabi Muhammad. Pedang Al-Matsur. Pedang Al-Matsur juga dikenal dengan nama Matsur Al-Fijar. Pedang ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menerima wahyu pertama di Mekah. Sebagai peninggalan dari sang ayah, dekat dengan pegangan pedang terdapat kupit tulisan Arab mengukir nama ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang Al-Matsur menjadi pedang yang menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah hingga akhirnya dikumpulkan kembali bersama peralatan perang lain yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Saat ini pedang dengan pegangan berlapis emas dan aksesoris emerald serta virus ini disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Pedang Al-Adz secara bahasa artinya dari Al-Adz adalah memotong atau tajam. Sesaat sebelum perang Badar dimulai, Nabi Muhammad mengirimkan pedang ini kepada sahabatnya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri menggunakan pedang saat perang Uhud. Hingga sekarang, pedang ini disimpan dalam Masjid Husain yang berlokasi di Kairo, Mesir. Pedang Zulfakar. Pedang ini didapat oleh Rasulullah dari hasil rampasan perang saat perang Badar. Banyak sumber yang mengatakan perang pedang dengan bentuk blade 2 mata ini merupakan milik dari Ali bin Abi Thalib dan keluarganya.
Catatan sejarah juga menuliskan Rasulullah memberikan pedang Zulfaqar kepada Ali bin Abi Thalib, namun Ali mengembalikan lagi pedang ini pada Rasulullah saat perang Uhud. Pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar menyandang gelar pedangnya para nabi. Pasalnya dalam pedang ini terukir sejumlah nama nabi dalam bahasa Arab. Nama-nama nabi yang terukir di sana yakni Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Mulanya Nabi Daud mendapat pedang Al-Battar dari Goliat, pemilik dari pedang ini, saat beliau berhasil mengalahkannya di usia 20 tahun. Kemudian pedang ini berpindah tangan ke Nabi Muhammad yang didapatnya dari hasil rampasan perang Bani Qainqa. Sekarang pedang sepanjang 101 cm ini masih berada di Museum Topkapi Istanbul. Menurut buku tersebut, pedang inilah yang akan digunakan Nabi Isa alaihissalam kelak ketika ia turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Pedang Halt. Selain pedang Al-Battar, pedang Halt juga didapat Rasulullah dari hasil rampasan Bani Qainqa. Pedang ini pada awalnya merupakan hasil buatan dari Nabi Daud alaihissalam yang diberi mukjizat oleh Allah untuk melunakkan besi. Pedang Halt dibuat oleh Nabi Daud dengan menyerupai Al-Battar, namun dengan ukuran yang lebih besar. Nabi Daud sempat menggunakan pedang ini sebelum berakhir di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini pedang yang memiliki panjang 112 cm dan lebar 8 cm ini disimpan di salah satu museum Istanbul, yakni Museum Topkapi. Pedang Al-Mikzam. Banyak perbedaan pendapat mengenai kepemilikan dari pedang ini. Ada yang mengatakan pedang Al-Mikzam merupakan milik Nabi Muhammad SAW yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada anak-anaknya. Namun ada pula pendapat yang menyebut bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan pada perang yang dipimpin di Syria. Pedang yang panjangnya 97 cm saat ini berada di Museum Topkapi bersama pedang lainnya. Pedang Ar-Rasub. Pedang Ar-Rasub dijaga di rumah Nabi Muhammad oleh keluarga dan sanak saudaranya dengan panjang 180 cm dan memiliki bulatan emas di dalamnya. Pedang ini memiliki ukiran tulisan Arab yang berbunyi Ja'far As-Siddiq. Pedang ini juga disimpan di salah satu museum Turki, Museum Topkapi. Pedang Al-Qadib. Pedang ini merupakan pedang untuk pertahanan ketika berpergian, namun tidak digunakan untuk peperangan. Pasalnya tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan Rasulullah memakai pedang Al-Qadib saat berperang. Pedang ini disimpan di rumah Rasulullah yang kemudian hanya digunakan oleh Khalifah Fatimid. Pedang yang berbentuk blade tipis seperti tongkat ini memiliki ukiran dari perak yang berbunyi kalimat syahadat. Pedang Qal'a. Terakhir, pedang Qal'a merupakan satu di antara pedang Nabi Muhammad SAW yang didapat beliau dari hasil rampasan Bani Qainqa.
Pedang ini memiliki bentuk yang berbeda dengan pedang lainnya karena lebih bergelombang dengan panjang 100 cm. Ada ukiran bahasa Arab yang berbunyi, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya." Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.